Ikhwatal iman, rahimakumullah. Dan banyak sekali dalil-dalil lainnya yang menyuruhkan kepada kita untuk berdoa dan mengikhtiarkan banyak anak. Bagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, ketika ada seseorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ini asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin. Wahai Rasulullah, sejatinya aku mendapatkan seorang wanita, yakni seorang wanita yang aku hendak menikah dengannya, yang ia punya kelebihan dzata hasabin wa jamalin. Dia punya kedudukan, dia punya kecantikan. Wa innaha la talid. Tapi ia tidak bisa punya keturunan. Afa atazawwajuha? Apakah boleh aku tetap menikahinya? Ini ada nih seorang wanita yang dia siap, yang ia mau, yang ia bersedia untuk aku nikahi. Yang kalau kemudian kita klasifikasikan dzu hasabin, dia punya kedudukan dari kalangan mungkin terhormat, nasabnya baik. Dzu jamalin, dia pun juga punya apa? Dia pun juga punya kecantikan. Tapi sayang dia tidak punya kesuburan. Mungkin rahimnya telah diangkat, atau mungkin di sana ada penyakit yang menyebabkan dia tidak punya anak. Apakah aku boleh menikahinya? Kata sahabat ini. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lah, tidak. Dan jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini. Thumma atahu thaniyah. Lalu lelaki ini datang kedua kalinya. Fanahahu, maka tetap dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Thumma atahu thalitha. Lalu datang yang ketiga. Artinya seorang lelaki dalam hadis Ma'qil bin Yasar ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilarang. Ini beliau mencoba untuk melobi, melobi dan melobi. Karena mungkin saking cintanya ia, karena mungkin saking berkualitasnya wanita ini di mata lelaki. Punya kedudukan, punya kecantikan. Barulah setelah dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan jawaban diplomatis. Tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian wanita yang ia penyayang dan subur. Fa inni mukathirun bikumul umam. Karena sejatinya aku bangga jumlah kalian yang banyak. Nah, sampai ada dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serukan kepada para lelaki untuk menikahi Ummul Walad. Siapa Ummul Walad itu? Ummul Walad ini budak yang ia sudah digauli oleh tuannya dan ia sudah melahirkan anak tuannya. Perlu dicatat teman-teman sekalian, di zaman dahulu ketika di sana ada perbudakan, maka seorang majikan boleh menggauli budaknya tanpa diikat dengan pernikahan. Lalu bagaimana kalau ia boleh menggauli hingga kemudian hamil? Ya tidak ada masalah. Ketika kemudian seorang majikan menggauli budaknya sampai hamil dan kemudian melahirkan, yang perlu dicatat adalah anaknya ini statusnya tidak sama seperti ibunya. Anaknya ini merdeka, ibunya masih budak. Anaknya ini merdeka, ibunya masih tetap budak. Maka anaknya ini menjadi anak tuannya, maka kemudian ibunya ini karena ia masih hamba sahaya, namanya Ummul Walad. Makanya kalau kita bicara fikih, tidak boleh seseorang, yakni di zaman dahulu, lelaki menikahi budaknya. Tidak boleh. Kalau menggauli silakan. Karena ketika kemudian menikahi, akan ada di sana kontradiksi status. Akan ada di sana kontradiksi status. Seorang wanita ketika ia dinikahi padahal dia masih berstatus budak, maka mungkin ia meminta hak dari suaminya. Nafkahi saya dong. Suaminya ketika kemudian diminta nafkahnya, maka suami memposisikan dirinya sebagai majikan. Oh, kamu budak saya, kok minta-minta kepada saya? Ada kontradiktif di sana. Jelas yang terugikan adalah sang wanita. Makanya tidak boleh di sana menikahi budak kecuali kalau ia bebaskan terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita bicara sekelumit bahasan fikih. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, inkihu ummahatil aulad. Nikahilah kalian, yakni para ummul walad, hamba-hamba sahaya yang berstatus sebagai ibu bagi anak tuannya. Maka
Konsepnya seperti tadi, bagaimana seorang budak yang ia sudah melahirkan anak tuannya. Nikahilah mereka ini. Nikahilah mereka. Ketika mereka notabene ini tersedia untuk dinikahi, nikahi. Fa inni ubahi bikum yaumal qiyamah. Karena sejatinya aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan banggakan jumlah kalian di hari kiamat. Baik. Dan banyak sekali teman-teman sekalian, banyak sekali para jemaah, bagaimana nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, yang Nabi menggunakan redaksi, aku banggakan jumlah kalian di hari kiamat. Nah, baik. Belum lagi kalau kita melihat benefit-benefit saat memiliki anak. Bagaimana disebutkan dalam riwayat seseorang akan naik derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala sampai terheran-heran. Ay Rabb, anna li hadza? Wahai Allah, bagaimana mungkin aku mendapatkan kedudukan setinggi ini di surga? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bistighfari waladika lak. Ini semua disebabkan karena istighfar anakmu untukmu. Maka ada satu benefit yang di sana hanya dimiliki oleh seorang ayah, oleh seorang ibu. Ini bagaimana ketika ia akan naik derajatnya di surga melebihi ekspektasinya. Sampai dirinya sendiri tidak menyangka, kenapa saya bisa setinggi ini derajatnya di surga? Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Bistighfari waladikalak." Ini semua karena istighfar anakmu untukmu. Jelas ini adalah kelebihan yang diperuntukkan bagi yang memiliki anak. Bagi yang memiliki anak. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Maka hal pertama yang harus ada dalam benak kita ketika kita menikah, ketika kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon kepada Allah untuk dikarunia anak. Sudahlah, saya mengalir saja. Jangan. Bukan demikian sikap seorang muslim. Bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam banyak hadisnya, fa ini ubahi bikumul umam, fa ini mukathirun bikumul umam. Aku ingin sekali, aku bangga sekali dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat. Yang Nabi sampaikan ini dalam banyak lafal, lalu kemudian kita sebagai umat akhir zaman mengatakan, sudahlah mengalir saja, dikasih ya enggak popo, enggak dikasih ya enggak popo. Ini kan jelas lafal yang sangat mungkin menyinggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin umatnya ini banyak. Kok kemudian kita ini santai-santai saja? Maka anjuran untuk berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan ini adalah sesuatu yang harus kita ingat. Dan banyak di antara kita yang lupa dengan dalih kami sibuk Ustaz. Sudah sedikasihnya saja. Dan dia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sesuatu yang keliru. Sesuatu yang keliru. Nah, seandainya setiap dari kita tahu bagaimana nikmatnya ketika memiliki anak. Luar biasa. Maka niscaya di antara kita akan rela untuk berpayah-payah. Mungkin ngasuh, mungkin mendidik, mungkin berpayah-payah dengan konsekuensi punya anak lainnya. Niscaya kita akan merasakan, ya sudah, karena nanti di akhirat ternyata benefitnya luar biasa. Perhatikan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, ini sesuatu yang bisa menghibur para sahabat, khususnya ketika ada di antara para sahabat yang keluarganya meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sigharuhum da'amisul jannah." Ketahuilah bahwasanya anak-anak kecil itu adalah anak-anak penghuni surga. Anak-anak kecil itu adalah anak-anak penghuni surga. Anak-anak kecil yang mati, yang meninggal, yang Allah cukupkan usianya, tidak sampai usia dewasa, mereka adalah anak-anak penghuni surga. Yang digambarkan, yatalaqa ahaduhum abahu, yang ketika mereka nanti berjumpa dengan ayahnya, qal abawai, atau ia berjumpa dengan kedua orang tuanya, fayakhudhu binahiyati thawbi aw biyadihi. Maka anak kecil itu akan narik-narik baju ayahnya. Anak kecil itu akan narik-narik bagaimana pakaian ayahnya. Kama akhudhu ana
bisaniqati thawbik, sebagaimana aku, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, menarik-narik bajumu seperti ini. Hal yang dilakukan oleh anak kecil. Ketika mungkin merengek ingin ikut ayahnya, merengek ingin ikut ibunya, maka anak kecil akan narik pakaian kita. Maka ini yang dilakukan nanti di surga. Anak-anak kecil yang meninggal itu nanti di surga akan menjadi penghuni surga dan narik-narik baju kita. Kenapa? Tidak mau berpisah dari ayahnya. Fala yatanaha hatta yudkhilahullahu abahul jannah. Mereka tidak mau berpisah sampai Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga. Artinya apa? Orang yang dia memiliki anak, apalagi kemudian yang Allah tetapkan anaknya meninggal di saat masih kecil, belum balik. Maka nanti anaknya lah yang narik orang tuanya ke surga. Dan benefit ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang punya anak. Apakah masih ada di antara kita yang punya madhab child free? Punya madhab nikah saja karena pingin dapat teman hidup tapi tidak pingin direpoti sama anak? Na'udzubillah wa iyadzubillah. Ittaqillah. Baik, ini poin yang pertama.